Puji Tuhan, haleluya. Berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan, Yesus Jawaban. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, dalam setiap perjalanan iman kami memohon kepadamu, biar Engkau yang terus menuntun kami, mengarahkan kami, karena kami tahu kami gampang sekali jatuh di dalam kesalahan demi kesalahan, sadar maupun tidak sadar. Itu sebabnya saat ini, sebelum kami mendengarkan isi hatimu, kami selalu memohon arahan daripadamu, tuntunan daripadamu, agar hidup kami semakin hari semakin berkenan kepadamu ya Tuhan. Kami siapkan tanah hati kami untuk mendengarkan isi hatimu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan saat ini saya berikan tema iman dan logika. Saudara yang terkasih, di zaman modern yang syarat dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan logika rasional, seringkali kita diperhadapkan pada pertanyaan penting dalam hal percaya kita kepada Allah, Sang Pencipta. Mana yang harus lebih dikedepankan? Iman atau logika? Atau mungkinkah keduanya berjalan bersama? Kita tidak bisa memungkiri bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan akal budi atau logika, dan juga iman atau rohani. Itu sebabnya dari firman Tuhan ini saya ingin membagikan 4 poin yang menguraikan tentang iman, logika, dan kepercayaan kepada Sang Pencipta. Mana yang harus didahulukan? 1. Iman. Iman kita tahu bersama adalah dasar kepercayaan kepada Allah, seperti yang dituliskan di dalam kitab Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Disinilah kita melihat bahwa iman adalah fondasi dari relasi kita dengan Allah. Iman bukan sekedar percaya karena bukti logis, tetapi percaya sekalipun tidak melihat. Abraham percaya kepada janji Allah bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, meskipun ia sudah tua dan istrinya mandul. Secara logika itu mustahil, namun karena iman, ia dianggap benar oleh Allah. Roma 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Jadi iman adalah mata hati yang melihat lebih jauh daripada logika. 2. Logika. Logika ini adalah pemberian Allah yang harus kita gunakan. Yesaya 1 ayat 18 berkata, "Datanglah, marilah kita berperkara." Firman Tuhan. Logika adalah bagian dari anugerah Allah bagi manusia agar kita dapat berpikir, menimbang, dan mengenali kebenaran. Yesus sendiri sering mengajak murid-muridnya untuk berpikir dan merenungkan perumpamaan, bahkan menyangga orang Farisi dengan pertanyaan-pertanyaan logis yang tajam. Jadi logika
membantu kita mendalami iman. Logika yang dipimpin oleh Roh Kudus dapat membawa seseorang kepada pengenalan akan Sang Pencipta. Seperti apa yang dikatakan oleh C.S. Lewis, "Saya percaya kepada Tuhan sebagaimana saya percaya kepada matahari. Bukan hanya karena saya melihatnya, tetapi karena melalui itulah saya melihat segala sesuatu." 3. Iman dan logika berjalan bersama. Iman dan logika seharusnya bukan dua kubu yang saling bermusuhan, melainkan dua sayap yang membawa kita semakin tinggi dalam pengenalan akan Allah. Ini yang dijelaskan di dalam kitab Kisah Rasul 22 ayat 3, yang menjadi contoh bagaimana Rasul Paulus adalah seorang intelektual. Ia dididik secara ketat di bawah pengajaran Gamaliel. Roma 12 ayat 1-2 berkata, "Karena itu aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi kemurahan Allah, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Pembaharuan budi ini berbicara terkait pikiran setiap kita, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Paulus tidak menolak akal budi. Ia justru mengajak kita untuk menggunakannya dalam terang iman. 4. Ketika iman bertabrakan dengan logika. Saudara, ada saat-saat dalam hidup ini ketika iman dan logika seperti bertabrakan. Misalnya, logika berkata, "Tidak mungkin laut terbelah." Tapi iman berkata, "Allah bisa membelah laut perahu." Logika berkata, "Mustahil perempuan perawan melahirkan." Tapi iman percaya, Maria mengandung dari Roh Kudus. Pada titik-titik seperti itu, iman harus memimpin logika, bukan sebaliknya. Saudara, iman bukan meniadakan logika, tetapi menaklukkan logika di bawah kedaulatan Tuhan. Ketika kita tidak mengerti jalan Tuhan, imanlah yang menuntun kita untuk tetap percaya. Jadi dari firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa Allah menciptakan kita dengan iman untuk percaya dan logika untuk memahami. Jadi jangan jadikan logika sebagai penguasa atas iman, dan jangan pula menjadikan iman yang buta terhadap akal sehat. Biarlah iman kita menjadi dasar dan logika menjadi alat, agar kita bisa mengenal Sang Pencipta lebih dalam. Amsal 3 ayat 5 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Amin firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.